Oke, ini karena saya sudah ada, jadi dapat npm install view. Nah, kemudian ketika sudah punya modul view-nya, kita langsung buat folder view yang isinya udah project-nya. Bikin dulu foldernya. Ini bikin di sini aja ya. Bikin dulu foldernya. Bikin new folder. Oke. New folder. Dokumen. Folder. Nah, foldernya saya namain apa ya? Bebas latihan view. Oke. Nah, di latihan view ini nanti akan kita buka. Oke, yang penting kita udah masuk ke latihan view-nya dulu. Kalau sudah kita bikin folder, ya kita tinggal bikin view-nya. View, create. Terus kemudian nama ini ya, nama foldernya itu mau apa? Namain aja latihan view. Oke. Kita create. Ya, dia akan loading. Sementara itu kita nunggu loading. Kita siapkan dulu untuk bagian kode editornya. Folder. Sorry. Nah, kita udah buka. Masih install ya tadi dia. Oke. Nah, di sini kita milih presetnya mau apa. Kita pilih yang default aja. Kita nggak usah milih macam-macam. Nah, dari sono udah percaya aja. Default. Oke. Default berhasil kita pilih. Baru nanti dia akan mengeksekusi installernya. Itu ya teman-teman. Jadi diingat stepnya. Oke, ini agak lama. Nah, sembari kita nunggu, tadi kita udah menyiapkan ininya, foldernya, pada editor kita. Nah, hal pertama yang harus kalian punya tuh sebenarnya penting ya, untuk icon-icon buat bisa ngebedain. Waktu itu juga saya sudah jelaskan tentang extension itu yang pada pakai Visual Studio Code, material icon gitu kan. Nah, biar enak aja kita developmentnya, jelas gitu kelihatan. Nanti kita lihat lagi deh. Nah, hal lain yang penting, nggak kalah penting juga adalah kita nyiapin yang namanya View DevTools. Ya, dilihat ya.
mau saya nih. Nah, ini saya udah punya yang namanya Vue DevTools. Vue DevTools ini semacam tools buat ngebantu kita para developer Vue untuk mengelola terkait dengan pembuatan aplikasi yang berbasis dengan Vue. Nah, cara makanya itu gimana? Yang pertama kalian harus download dulu extensionnya. Kalian download extensionnya, mau yang pakai Mozilla, mau yang pakai Google Chrome, semuanya ada. Kalian bisa searching aja di Google, itu misalkan kayak gini, extension. Nah ini. Nah yang Chrome bisa langsung ke sini, ataupun yang Mozilla bisa langsung ke add-ons. Ya. Biasanya saya cuman pakai di sini. Buka settingan ini. Saya pakai Mozilla. Terus add-ons. Nah, di add-ons ini kita find more add-ons. Pokoknya di daftar add-ons punya Mozilla lah. Nanti kita searching sendiri. Oke, kita udah masuk ke sini. Tinggal kita searching nih, find add-ons, namanya Vue DevTools. Nah, tuh. Ada dia. Nah, langsung diinstal aja tuh, kemudian ditaruh di bagian sini. Makbarnya ini lah pokoknya. Dipin ke sini. Biar lebih mudah kita lihatnya. Jadi nanti dia akan otomatis mendeteksi ya teman-teman, kalau misalkan ada satu website atau website kita pakai base-nya Vue, nah itu nanti akan kedetek tuh aktif dia. Kalau yang nggak pakai ya nggak bakal kelihatan. Nah tuh, misalkan di website resminya Vue.js, ya pasti dia pakai Vue. Oke. Nah cara makainya itu gimana? Jadi cara makainya itu diklik kanan, kemudian di inspect ya teman. Terus nanti kita pilih di bagian more. Terus ada yang namanya Vue DevTools. Nah, jadi caranya di situ nanti akan kita pakai lebih lanjut jika kita udah paham dulu nih sistem kerja si Vue secara lengkap. Nah ini ya teman-teman untuk DevTools ya. Jadi kita bisa ngelihat banyak hal di sini. Terkait routing, terkait dengan menginspect elemen-elemen atau komponen yang ada di Vue. Banyak banget. Ini khusus untuk Vue ya. Jadi sebenarnya setiap framework front-end tuh kayak punya DevTools-nya sendiri-sendiri. React punya, Vue punya, Svelte punya. Nah, oke. Tadi udah selesai belum? Nah, oke. Sip. Ya, teman-teman udah berhasil kita install si project Vue-nya dengan menggunakan metode CLI. Nah, langsung saja kita lihat. Mana ya? Nah, di sini kita buka dulu. Nah, ini dia. Jadi ada yang perlu kita pahami di sini terkait dengan struktur filenya. Nah, yang pertama itu ada node modules nih teman-teman.
ketika kita udah berhasil install, ada node modules. Nah, node modules ini itu adalah library-nya, tempat kita menyimpan library-nya. Nah, ini banyak banget tuh library-nya. Wah, tuh. Ini yang paling berat sini. Banyak banget. Jadi ketika kita udah menginstal secara default akan dikasih kayak gini. Mau kita tambahin lagi bisa, nanti tinggal kita npm install bla 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 yang lain, bisa banget. Nah, jadi itu ya, si node modules itu gunanya untuk library intinya. Nanti kita panggil dari sini ketika kita butuh library. Sama halnya ketika kita di CI, di Laravel, itu kan pasti dia punya library khusus untuk mereka yang sudah mereka sediakan secara default. Kemudian yang di bagian kedua di sini ada public. Public ini biasanya digunakan untuk aset-aset yang statis, menyimpan aset-aset building. Maksudnya building ini gimana? Jadi ketika kita buat aplikasi Vue, itu kita harus di build ya, harus di apa ibaratnya, dari yang dinamis gitu, kita bikin statis gitu. Nah, itu nanti masuknya ke public. Kalau masih nggak paham, udah nanti kita coba aja. Coba langsung. Pokoknya di public ini hasil building dari si SRC. Si SRC. Nah, si SRC ini tempat kita preset nih ibaratnya. Tempat kita buat ngotak-ngatik nih. Ngotak-ngatik si view-nya. Itu. Nanti ketika kita sudah, oh udah nih, kita bikin aplikasi view-nya segini aja. Sip. Udah, langsung kita generate ke aset statis. Nah, nanti jadinya HTML. Kalau udah jadi HTML, baru kita bisa upload ke hosting. Kalau misalkan bentuknya masih view bla bla bla, nggak bakal nyala itu hostingnya. Nggak bakal nyala hostingnya, nggak bakal nyala filenya di hosting. Jadi harus kita convert ke aset statis gitu, baru bisa ditampilkan. Nah, kalau misalkan kita di mode pengembangan, SRC aja cukup gitu, mode pengembangan lo ya. Kemudian di dalam SRC sendiri kan ada banyak folder. Yang pertama ada aset. Aset ini tentu saja untuk aset-aset seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Pokoknya terkait dengan media. Kemudian untuk komponen ini sesuai dengan namanya, dia menyimpan komponen-komponen yang mau kita buat. Ibarat kata nih, si app view ini nanti akan ngambil dari si komponen di sini, kita import gitu. Nah, app view di sini itu digunakan untuk app view digunakan sebagai main programnya yang pertama kali dijalankan. Nah, yang pertama kali dijalankan itu adalah app view ya teman-teman. Nah, app view ini dia akan menjadi pengelola, jadi mandornya ibarat kata. Jadi mandornya, misalkan di sini ada hello world. Nah, sebenarnya hello world ini, bentar deh saya tampilin dulu hello world. Nah hello world ini itu yang akan kita tampilin di browser nantinya, yang akan kita run. Nah, diambilnya si view, si hello world view ini ke app view, dipanggil tuh, makanya import. Jadi kalau kalian di PHP pakainya include, di view atau di JavaScript pakai import. Itu pakainya import di JavaScript. Import apa, from mana itu. Defaultnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang main.js ini digunakan untuk menyimpan beberapa library yang harus kita sisipkan. Misalkan kita mau pakai Bootstrap, itu udah kita import Bootstrap di sini. Nanti kalau udah baru kita render di Bootstrapnya untuk lari ke gitu. Intinya sederhananya kayak gitu. Nah, sebelum kita masang Bootstrap dan lain sebagainya, kita akan coba untuk ngerunning dulu nih si view kita.
akan coba running. Kalian bisa nge-running di terminalnya sini langsung ya. Bebas sih, mau di sini ataupun di bagian atas. Bagian terminal atau CMD. Caranya gimana? Caranya adalah npm run serve. Ya, kita npm run serve. Wah, apa nih? Oke. Ntar ada error. Oke. Nah, lebih baik kita kesini dulu aja deh. Nah, ini kan tadi udah saya jelasin yang 3 bagian pentingnya. 3 bagian penting. Siapa ada yang belum saya ngatain? Nah, 3 bagian penting ini sudah ya folder. Nah, untuk yang file di sini, kalau yang pertama ini ada gitignore. Gitignore ini urusannya sama git ya. Git version control ini lah. GitHub gitu GitLab. Ini diabaikan aja. Babel config ini untuk compilernya, kemudian package log JSON-nya ini nanti untuk ngatur library-nya apa aja yang mau dipakai gitu. Package JSON untuk ngatur komennya semacam npm run serve tadi ya, npm run serve. Nah, npm run serve itu diambil dari sini teman-teman. Nah, jadi dia akan running view CLI service serve. Mau kalian ganti jadi nama kalian atau apa gitu bebas. Tapi ya di sini nanti mengikuti npm run apanya. Run build, run serve. Ini masih error nih kayaknya. Oke. Oh, masih nyala tuh ya. Oh enggak. Kita coba. Coba kalau di sini apakah bisa? Oke. Package JSON. Oh, ada sedikit ini miss. Ini harus di fix nih. Sudah, kita pakai ini dulu aja. Jadi ketika kita mau ngerunning itu tuh kita harus npm run serve ya teman-teman. npm run serve. Ya. Dia akan menyiapkan development servernya. Jadi kita udah nggak perlu yang namanya SAM lagi. SAM ini udah nggak kita pakai. Karena dia kan ngurusin di backend-nya biasanya. Front end-nya di view ada kespesialannya bisa running development server. Ini kita tunggu dulu. Nah, dia akan compile ya. Akan compile dari semua yang sudah kita buat gitu.
Oke, nah kalau udah sukses begini, compile successfully, dia akan langsung keluar. Keluar ibarat kata linknya. Di sini ada localhost 8080. Ya kita klik aja. Nah, keluar tuh. Welcome to your Vue.js app. Nah, sampai sini dulu kita udah berhasil membuat sebuah development servernya. Jadi dia running di port localhost, di port 8080 ya. Di port 8080 dan ini bisa disetting menjadi 8081 gitu, 8082 dan lain sebagainya. Tergantung kalian mau settingnya gimana runningnya itu. Ya. Oke. Kemudian setelah kita udah berhasil seperti ini, nantinya kita target itu kan bikin CRUD sederhana aja, kita pakai Vue dan juga Bootstrap. Nah, udah kita sampai Bootstrap dulu aja untuk pertemuan ini. Masang Bootstrapnya ya. Ya, caranya masang Bootstrap gimana nih gitu? Pertanyaannya, Pak, caranya masang gimana? Caranya masang Bootstrap, kita harus menambahkan sesuatu library Bootstrap di dalam Node Modules. Itu logikanya seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri kita sama kayak Vue tadi tuh. Kita download npm install Bootstrap gitu, atau misalkan library lain, jQuery atau library lain lah yang hubungan dengan JavaScript gitu. Nah, kita bisa pakai dari npm install. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini kita matiin dulu aja kali ya. Nggak usah deh. Kita bikin new tab. Udah gini aja. Ntar ini taruh di sini aja. Nah, daripada error nanti bingung kalian. Oke. Jadi caranya itu sama, kita manggil dulu, kita download dulu si Bootstrap ini. Caranya dengan npm install. Kemudian misalkan Bootstrap gitu ya. Terus Bootstrap itu butuh apa lagi? jQuery gitu, misalkan jQuery, Developer.js gitu. Nah, kita bisa langsung install tiga-tiganya nih bersamaan. Kita enter, dia bakal install tuh. Si package manajernya bakal nyari di database-nya mereka lah pokoknya, di database-nya dia. Nyari sampai dapat. Oke. Nah, sudah berhasil kita tambahkan. Jadi kalau misalkan kalian npm install bla 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 terus kemudian keluar npm1 gitu. Gini, jangan panik ya. Enggak apa-apa, ini cuma sistem deteksinya aja. Di skip aja, biarin. Yang penting adalah ketika kita berhasil menambahkan sesuatu, itu ada editnya, ada add terus. Pokoknya yang mengindikasikan berhasil ditambahkan, guys. Untuk one error bla 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 biarin aja udah. Atau kalau kalian mau telusuri lagi, ini bisa kalian copy gitu, paste di Stack Overflow, kalian cari tahu kenapa. Nah, yang penting ini udah berhasil ditambahkan, otomatis ini
sudah ada di dalam Node Modules. Oke, kita lihat apakah benar seperti itu. Kita cari namanya Bootstrap. Nah, dapat. Oke. Nah, ini dia tes-tesnya udah dapat semuanya. Tinggal kita pasang. Gimana cara masangnya? Tadi kita akan masang di main.js-nya, library itu. Main.js. Nah, kita masang di sini. Nah, kita importkan kayak gini. Ini kata import Bootstrap. Kalau Bootstrap begini ya importnya. Kita import kayak gini nih. Udah kita import ya. Udah kita import. Ini sisa dari tadi tempat tag yang sebelumnya. Kita import. Nah, setelah kita import, itu kan di-render ke app ya, app.view. Nah, di dalam app.view ini, itu kan dia sebenarnya nggak ada isinya, cuma header welcome doang gitu. Welcome to your Vue.js app. Nah, yang lainnya itu ngambil dari hello world-nya. Nah, komponen hello world. Kita akan masuk ke komponen hello world aja. Oke. Komponen hello world. Nah, di dalam hello world ini nah, di dalam hello world saya masukin Bootstrap ya. Ini Jumbotron biasa yang bisa kalian pakai dari website resminya Bootstrap. Jumbotron biasa. Ini saya taruh pokoknya di dalam template. Saya taruh di dalam template. Template. Nah, saya taruh di sini. Udah selesai itu urusan. Terus kita coba apakah benar-benar sudah berhasil ditambahkan gitu. Kalau misalkan kita udah pakai Bootstrap ya harusnya udah terkoneksi lah. Karena kita juga udah import di sini. Kalau misalkan kalian udah masukin ke Node Modules, udah install, tapi kalau masih belum ya berarti cek aja udah kalian import apa belum. Gitu CSS-nya. Nah, ini bisa kalian tes, tarik lagi. Ya, nah ini dia. Jumbotron di bawahnya berhasil kita tambahkan. Tuh, kita udah bisa mengintegrasikan dengan Bootstrap itu sesederhana itu. Kalau misalkan kita pakai CDN itu kan tinggal script bla 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 langsung copy link, ataupun biasanya orang sering pakai Bootstrap itu di download gitu kan. Nah, mungkin di sini agak berbeda ya paradigmanya karena kita pakai npm. Memang agak sebenarnya ini memudahkan kita, cuman kalau nggak terbiasa itu malah jatuhnya menyulitkan, membingungkan, muter-muter. Tapi kalau memang kalian udah biasa dengan coba-coba praktek kayak gitu, sebenarnya akan memudahkan kalian karena kita udah tinggal manggil aja Bootstrap. Dan misal Bootstrap selesai download, tinggal pakai, gak usah nyari di websitenya, download ini download itu, udah nggak usah. Semuanya bisa terkontrol dari sini, dari npm. npm dari mana dapatnya? Tadi download Node.js ya. Jadi Node.js dan npm itu adalah satu paket. Itu teman-teman. Oke, kemudian nih kalau misalkan kita mau ganti ini gimana? Nah, tadi kan kelihatan tuh di bagian atas. Welcome to your Vue.js app. Hello world message. Nah, welcome to your bla 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 bla. Kalian bisa ganti nih jadi misalkan halo dunia. Tuh. Dia langsung ganti coba. Saya nggak saya nggak reload loh padahal. Tuh. Halo dunia aku. Ini cuma saya save.
nanti dia otomatis akan compile. Kayak ini saya always on top. Nah, always on top. Misalkan saya ganti something di sini. Kalau udah saya save, nah dia kan otomatis nge-compile. Nah, dari hasil compile ini dia akan otomatis nge-reload. Nah, fitur ini disebut dengan fitur hot reload. Tuh, saya nggak usah reload lagi. Halo, Alfian, akan ganti lagi ya. Ini adalah fitur dari nya sendiri. Bransetnya itu ada kayak gini, battery loadnya. Nah, awal baru kita bisa mengembangkan ke tahap selanjutnya. Yang penting adalah instalasinya dulu. Instalasi dulu kelar. Nah, instalasi aja agak muter-muter ya ini ya. Belum kita pakai gimana ya. Nah, nanti instalasinya dulu udah selesai, nanti pakai insya Allah akan lebih mudah. Kalau dipraktekkan, kalau enggak ya wassalam. Kalau memperhatikan nanti pasti bisa. Dan kalau misalkan ada yang bingung itu ditanyakan saja. Nah ini ya, ini untuk ngatur yang logonya. Pokoknya di Q ini akan saya bahas lengkap CRUD-nya di next pertemuan aja. Biar nanti lebih fokus kalian. Ya. Nah, ini komponennya yang berhasil diimport ke app. Jadi ini headernya, ibarat kata ini headernya gitu kan, template headernya. Terus isinya tuh pakai dia import kilowatt. Nah gitu ceritanya. Ini yang di app.view, dan yang di sini tuh yang komponennya gitu lah istilahnya. Pun bisa ngikutin style di dalam sini, style CSS ini di dalam app-nya. Nah ini ya, tadi saya kan bilang tuh, kalau akan kalian bingung bedain file-filenya, memang pakai gambar. Nah kayak gambar itu kan harus pakai material icon. Pokoknya extension buat icon lah, biar pembeda aja, biar nggak bikin pusing dan lebih menarik gitu loh ketika kita lihat. Nah ini .view ya, view. Kemarin kan kita coba-coba kan di HTML ya itu ya, .html kita masukin view gitu. Nah itu ibarat kata aset statisnya gitu, ibarat kata aset statisnya dari si view. Jadi kita bisa langsung running di HTML tuh, bisa juga. Atau kita mode pengembangan. Nah ini mode pengembangan kalau misalkan kita bikin kayak gini, .view, terus pakai development server kayak gini, ini mode pengembangan. Baru kalau misalkan udah fix jadi, udah jadi nih, oke, langsung kita jadiin satu file di sini. Nanti jadinya index HTML gitu, otomatis ke building. Gitu ya. Jadi nanti silakan kalian coba, dan tugasnya itu nggak sampai bootstrap. Tugasnya yang penting kalian bisa install aja dulu deh. Yes. Saya tenang kalau kalian udah bisa install npm, kemudian paham mengenai struktur ini dulu, struktur dari si view-nya ya. Nah, tugasnya itu adalah ini dia. Jadi buatlah sebuah instalasi view dengan menggunakan metode
view CLI. Nah, CLI itu command line interface. Apaan tuh? Ini command line ini. Command prompt. Tuh. Interface-nya command prompt lah. Dan di running menggunakan npm run self. Nah, kalau sudah berhasil kita install dengan pertama kali kan tadi caranya yaitu saya clear dulu. Pertama, kita udah install npm, misal rangkum ya. Udah install npm, terus npm v, kita ngecek atau kita not v. Kita cek semuanya udah masuk belum nih. Udah selesai kan? Kalau udah langsung kita npm install view. Nah, kita udah dapat library view-nya di lokal kita. Kalau udah, langsung kita panggil tuh view. Karena kita udah punya, kita panggil. Kan dia disimpan secara global gitu loh teman-teman. Si npm-nya. Mau kita view-in di folder lain pun tetap bisa. Create, terus nama view-nya apa? Latihan view, bla 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 bla. Udah gitu. Terus nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Setelah muncul, sudah berhasil muncul semuanya, langsung kita npm run self di folder tersebut, di dalam folder latihan view ya, jangan di luarnya, di dalamnya, di dalam sini. Nah, oh ini di luar nih masih jadi latih. Nah, di dalam sini baru kita running npm run self. Kan keluar kayak mana? Mana tadi ya? Mana punya saya tadi? Pokoknya yang tadi lah itu, yang apa namanya? Hilang. Buka lagi deh. Nah, nanti akan keluar ini. Development server ya. Udah sampai situ aja. Sampai situ aja pun nanti pasti akan ada beberapa kendala, mungkin kelewatan atau apa. Dari instalan CLI ini nanti kan kita udah bisa bikin project baru setelah kita install pastinya kan. Kalau installnya belum fase, kita mau bikin project ya gimana gitu kan. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Jadi di running menggunakan npm run self, kemudian output dari tugas ini adalah sebuah laporan. Ya, laporan nanti dijelaskan segimana kreatif kalian. Yang penting itu screenshot saja hasil struktur folder yang dibuat. Itu struktur folder yang dibuat. Misalkan di sini, nah ini kalian screenshot tuh. Foldernya nanti kalian namain nama kalian sendiri, ya biar saya tahu nih ini punya siapa nih, ini beneran bikin sendiri apa enggak gitu. Dan hasil runningnya di localhost 8080 ataupun di port lain gitu. Screenshot ini, nah screenshot ini diganti nama kalian, halo siapa, Dimas, halo Dwi, halo siapa, gantinya di mana tadi di atas ini ya. Udah gitu aja. Ini silakan kalian ingat-ingat kalian bikin. Untuk recordnya juga sudah di record sama Pak Adam untuk pertemuan yang sebelumnya tadi, tinggal di flashback tinggal diulang-ulang lah, di replay. Nah, oke, sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman, ada nggak? Kita mau mastiin dulu terkait dengan tugas mungkin. Mana tadi tugasnya? Nah nih, gimana? Belum ada. Halo, masuk.
Bener, iya kayak gitu. Di foto aja ya, screenshot. Siap. Untuk deadline-nya karena ini mungkin cukup membingungkan ya kalau bagi yang pertama pakai view. Setelah sebelah saya kasih seminggu, ini juga seminggu aja. Nah, sekarang kan Selasa ya. Sekarang Selasa ya, paling enggak deadline-nya nanti Senin. Senin lah, Senin. Itu nanti silakan kalian pakai waktunya dengan sebaik mungkin. Ya pasti nanti ada error tuh. Cuma kalau misalkan step kalian benar, itu aman-aman aja. Pokoknya kalau misalkan ada yang wah ini udah keinstall tapi kok belum ada gitu, nah, itu disetting dulu padnya, atau nanti bisa didiskusikan di grup aja. Itu nggak bisa saya praktekin di sini, saya lagi pakai Linux lah. Ya bagi yang pakai Windows ataupun Mac OS gitu, seperti itu. Oke, ini nanti dikumpulin di Classroom ya, nanti akan saya buatkan untuk assignmentnya itu dulu. Nah, baru setelah itu kita akan lanjut ke bagian create delete ya, create update delete. Insya Allah akan lebih mudah ketika kita nanti udah bisa install. Oke, karena pemahamannya ya sama kayak yang kemarin aja sih sebenarnya, yang kita praktekin pertama kali pas fundamental itu, gitu-gitu aja. Paling yang diapalin cuman direktifnya, yang VBin, VModel, VV itu apalah itu ya. Itu kan banyak banget ya komponennya si Vue. Nah, paham itu, kemudian paham strukturnya, udah beres. Kalian bisa pakai si Vue. Oke, seperti itu dulu. Ini nanti silakan kalian kerjakan dengan baik. Ini saya tutup kuliah, saya akhiri sampai di sini. Jikalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan via grup. Nanti akan saya kirimkan untuk khususnya instalasi yang lebih lengkap dari si Windows. Saya kirimin dulu link YouTube-nya. Nah, itu ya. Kalau misalkan ada salah kata dari saya ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya sudah sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau mau keluar.